Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Suraja dengan NIM 34031801110. Di sini saya sebagai moderator perwakilan dari kelompok 4 dengan pemateri pertama saya, pemateri kedua Fani Oktaveni Anjani Putri, dan pemateri terakhir sekaligus ketiga Jujun Abdullah. Materi yang akan saya sampaikan ada 6. Yang pertama, pengertian dokumentasi menurut para ahli. Yang kedua, pengertian dokumentasi. Yang ketiga, pengertian data flow diagram. Yang keempat, tujuan data flow diagram. Yang kelima, manfaat data flow diagram. Dan yang keenam, definisi data flow diagram. Yang pertama, pengertian dokumentasi menurut para ahli. Dokumentasi adalah kumpulan data yang berbentuk nyata dan diperoleh berdasarkan sistem pengelolaan data yang disebut dengan proses dokumentasi. Tanpa adanya dokumentasi, data tersebut tidak akan menjadi sebuah dokumen yang real. Serta dokumentasi menurut Sugiono adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka, dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Tahapan dokumentasi tersebut diantaranya adalah A. Mencari dan mencatat data sebanyak-banyaknya. B. Mengumpulkan data tersebut menjadi satu kesatuan. C. Mengolah dan memproduksinya dalam bentuk dokumen. D. Membagi dan menyebarluaskan dokumen hasil proses dokumentasi kepada pihak-pihak yang diperkenankan dan mempunyai kepentingan tertentu. E. Mengamankan dan menyimpan keseluruhan dokumen yang telah dibuat agar terpelihara dengan baik bila sewaktu-waktu dibutuhkan kembali. Yang kedua, pengertian dokumentasi. Dokumentasi adalah kumpulan dari dokumen-dokumen. Dokumen-dokumen dalam dokumentasi sistem informasi akuntansi berisi tulisan berbentuk uraian, formulir, flowchart, diagram, dan tulisan lainnya menjelaskan bagaimana sistem bekerja. Dan perlu diketahui, dokumentasi dapat menghasilkan beberapa jenis dokumen yang berbeda dan sesuai dengan tingkat kebutuhan masing-masing pihak yang melakukan proses dokumentasi tersebut. Jenis dokumen terdiri dari dokumen primer, dokumen sekunder, dan dokumen tersier. Dalam sebuah perusahaan dan lembaga penting, seluruh kegiatan dokumentasi harus selalu dilakukan agar menghasilkan ketiga jenis dokumen tersebut. Bahkan untuk kepentingan pribadi, dokumentasi juga diperlukan untuk mengoleksi dokumen yang sifatnya pribadi seperti foto, barang-barang antik, dan lain sebagainya. Informasi yang terkandung dalam dokumentasi harus dapat menjelaskan tentang apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana data dimasukkan, diproses, disimpan, informasi dikeluarkan, serta didistribusikan, dan sistem dikendalikan. Karena diagram dapat mempresentasikan ribuan kata, maka para pengembang sistem informasi akuntansi lebih suka menggunakan diagram seperti flowchart, data flow diagram, entity relationship theory. Ketiga data tersebut adalah tempat di mana dokumen-dokumen atau dokumentasi program yang berkaitan dengan aplikasi dan proyek disimpan. Tempat penyimpanan dokumen ini sangat membantu seorang analis sistem untuk selalu dapat berhubungan dengan sistem informasi akuntansi suatu perusahaan, baik secara keseluruhan atau perbagian secara mendetail. Ketiga, pengertian data flow diagram. Diagram aliran data atau data flow diagram adalah suatu diagram yang menggunakan notasi-notasi untuk menggambarkan arus dari data sistem.
yang penggunanya sangat membantu untuk memahami secara logika, terstruktur, dan jelas. Data flow diagram merupakan alat bantu dalam menggambarkan atau menjelaskan sistem yang sedang berjalan logis. Data flow diagram ini sering disebut dengan nama bubble chart, bubble diagram, model proses, diagram alur kerja, atau model fungsi. Yang keempat, tujuan data flow diagram. Yang pertama, untuk menunjukkan proses yang dijalankan data dalam sistem. Yang kedua, memberikan indikasi mengenai bagaimana data ditransformasi pada saat data bergerak melalui sistem. Yang ketiga, menggambarkan fungsi-fungsi yang mentransformasi aliran data. Yang kelima, manfaat data flow diagram. Yang pertama, data flow diagram adalah alat untuk membuat model yang memungkinkan profesional sistem untuk menggambarkan sistem sebagai suatu jaringan proses fungsional yang dihubungkan satu sama lain dengan alur data, baik secara manual maupun komputerisasi. 2. Data flow diagram ini adalah salah satu alat pembuatan model yang sering digunakan, khususnya bila fungsi-fungsi sistem merupakan bagian lebih penting dan kompleks daripada data yang dimanipulasi oleh sistem. Dengan kata lain, DFD adalah alat pembuat model yang memberikan penekanan hanya pada fungsi sistem. 3. Data flow diagram ini merupakan alat perancang sistem yang berorientasi pada alur data dengan konsep dekomposisi, dapat digunakan untuk penggambaran analisa maupun rancangan sistem yang sudah dikomunikasikan oleh profesional sistem kepada pemakai maupun pembuat program. Diagram arus data menggunakan simbol untuk menandakan sebuah proses, sumber data, dan entitas dalam sebuah sistem. Memakai utamanya adalah analisis sistem dan perancang sistem. Diagram arus data digunakan oleh analis sistem untuk mendokumentasikan perancang logis sistem guna membantu proses memahami proses kerja sistem. Penggunaan diagram arus data bertujuan untuk memisahkan secara jelas, logis dari sistem analis, proses fisik, dan perancang sistem. Yang keenam, definisi data flow diagram. Diagram arus data adalah diagram yang menggunakan notasi untuk menggambarkan arus dari data sistem. Biasanya digunakan untuk menggambarkan suatu sistem yang telah ada atau yang akan dikembangkan secara logika tanpa mempertimbangkan lingkungan fisiknya. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk materi selanjutnya, Saudari Fani Oktaviani Anjani Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Oktaviani Anjani Putri dengan NIM 3403180073. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk data flow diagram. Ada dua bentuk data flow diagram. Yang pertama, data flow diagram fisik atau physical data flow diagram, yaitu diagram yang lebih tepat digunakan untuk menggambarkan sistem yang sudah ada atau sistem lama. Penekanan dari diagram alur data fisik adalah bagaimana proses dari sistem diterapkan, seperti dengan cara apa, oleh siapa, dan di mana, termasuk proses manual. Data flow diagram fisik harus memuat yang pertama, proses manual yang juga harus digambarkan. Yang kedua, nama arus data menunjukkan fakta penerapannya seperti nomor formulir dan medianya, misalkan seperti telepon dan surat. Yang ketiga, data store dapat berupa non-komputer. Yang keempat, nama data store harus sesuai dengan penerapannya. Yang kelima, proses harus menunjukkan nama dari si pemroses tersebut. Yang kedua, ada data flow diagram logika atau logical data flow diagram.
yaitu diagram yang lebih tepat digunakan untuk menggambarkan suatu sistem yang akan diusulkan atau sistem yang baru untuk sistem komputerisasi. Penggambaran diagram alur data logika hanya menunjukkan kebutuhan proses dari sistem yang diusulkan secara logika. Biasanya proses yang digambarkan hanya merupakan proses secara komputer saja. Data flow diagram logika tidak menekankan pada bagaimana sistem diterapkan, tetapi hanya pada logika dari kebutuhan sistem, yaitu proses apa yang dibutuhkan. Sistem yang diusulkan juga belum tentu dipakai, jadi biasanya digambarkan secara logika terlebih dahulu. Adapun kebaikan data flow diagram. Yang pertama, dapat menggambarkan sistem secara terstruktur dengan memecah-mecahkannya menjadi level lebih rendah. Yang kedua, dapat menunjukkan arus data di sistem. Yang ketiga, dapat menggambarkan proses paralel di sistem. Yang keempat, dapat menunjukkan simpanan data. Yang kelima, dapat menunjukkan kesatuan luar. Selain ada kebaikannya, maka tidak lepas ada kekurangan atau keterbatasan data flow, yaitu yang pertama, data flow diagram tidak menunjukkan faktor perulangan atau loop. Yang kedua, data flow diagram tidak menunjukkan proses keputusan. Yang ketiga, data flow diagram tidak menunjukkan proses secara perhitungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jujun Abdullah dengan NIM 34031180218. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya. Pedoman menggambar data flow diagram. Yang pertama, identifikasi terlebih dahulu semua external entity. Yang kedua, identifikasi semua input dan output yang terlibat dengan external entity. Yang ketiga, gambar terlebih dahulu suatu diagram konteks, kemudian overview diagram level 0, dan terakhir dibuat diagram rinci level 1, 2, dan seterusnya. Yang keempat, untuk memudahkan, buatlah bagan berjenjang untuk semua proses yang ada di sistem terlebih dahulu. Tingkat data flow diagram dibagi 3. Yang pertama, diagram konteks. Yang kedua, diagram nol. Yang ketiga, diagram rinci. Diagram konteks. Pendekatan struktur ini mencoba menggambarkan sistem pertama kali secara garis besar. Konteks diagram hanya mengandung satu proses saja yang diberi nomor proses 0, mewakili seluruh proses dan sistem dan menggambarkan hubungan input atau output antar sistem dengan dunia luarnya, external entity. Diagram 0. Sebelum membuat diagram arus data level 0, terlebih dahulu buatlah bagan berjenjang yang menggambarkan level proses-proses dalam data flow diagram. Diagram arus data level 0 menguraikan proses yang ada pada diagram konteks menjadi beberapa proses yang lebih kecil. Proses diberi nomor 1, 2, dan seterusnya. Diagram rinci menguraikan proses-proses yang ada di dalam diagram level 0 menjadi proses-proses yang lebih rinci. Ada proses yang masih dapat dipecah dan ada proses yang sudah dapat dipecah. Proses-proses diberi nomor sesuai nomor proses sebelumnya. Misal 2.1, 2.2, 3.1, dan seterusnya. Diagram rinci merupakan level-level selanjutnya yang bisa disebut level 1, level 2, dan seterusnya. Setelah digambar masing-masing level rinci, maka semua diagram arus data ini dapat digabung dalam suatu diagram. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Kesimpulan dari materi yang kami sampaikan, dokumentasi menjelaskan bagaimana suatu sistem informasi akuntansi beroperasi dan karena itu adalah bagian penting dari akuntansi setiap sistem. Misalnya, dokumentasi menjelaskan tugas untuk merekam data akuntansi,
Prosedur yang harus dilakukan oleh pengguna untuk mengoperasikan aplikasi komputer, langkah-langkah pengolahannya harus dilalui dalam sistem informasi akuntansi dan harus logis dan fisik dari data akuntansi melalui sistem. Akuntansi tidak perlu memahami persis bagaimana komputer memproses data pada aplikasi tertentu, tetapi penting bagi mereka untuk memahami dokumentasi yang menggambarkan bagaimana proses itu terjadi. Dokumentasi sistem telah menjadi semakin penting untuk lebih memahami proses bisnis juga menggambarkan aliran data logis dalam sistem komputer dan prosedur yang harus diikuti karyawan untuk mencapai tugas aplikasi. Dokumentasi membantu karyawan memahami bagaimana sistem bekerja, membantu akuntan dalam merancang kontrol atau pengendalian, dan memberikan manajer meyakinkan bahwa itu akan memenuhi kebutuhan informasi mereka. Sekian materi dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.